Tidak terasa, itu sekitar tidak sampai 5 menit, dia ini seperti tertidur. Namun yang membuat bulu kuduk dia ini berdiri, di tembok itu seperti belum sempat ketakutannya hilang. Di sudut kamar itu berdiri dua sosok. Nah, yang satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini ada sebuah cerita yang dikirimkan oleh Mbak Susi. Mbak Susi ini memang tidak menyebutkan beliau ini berasal dari mana. Mbak Susi ini hanya menceritakan pengalamannya pada saat dia itu masih berusia sekitar 20-an. Pada saat itu beliau ini belum genap setahun ini menikah. Dan setelah menikah itu memang beliau beserta dengan suami ini langsung memisahkan diri atau belajar hidup mandiri. Ya, jarak dari rumah orang tuanya sih hanya beda kecamatan. Namun memang kondisinya ini lebih ke arah pedesaan. Namun pedesaan di sini tidak serta-merta yang kondisinya benar-benar pedesaan. Ini daerah transisi menjelang ke arah kota juga. Tapi ya itu di sana memang Mbak Susi ini ya boleh dikata itu menikmati. Satu sisi kenapa? Karena juga selain hawanya sejuk ya, di sana ini masih istilah kental apa ya, gotong royongnya juga masih sangat berjalan dengan baik. Nah, ya namanya rumah tangga baru, dimana sifat itu juga kedua belah pihak baik istri ataupun suami ini kan saling meraba, saling memahami dan belum betul-betul mengetahui karakter satu sama lain. Ya, yang namanya masalah tentunya juga itu ada. Dan ada satu peristiwa di mana ini Mbak Susi ada satu masalah dengan sang suami. Pada saat itu sudah malam. Masalah itu intinya itu juga Mbak Susi lupa. Namun yang jelas terjadi pertengkaran hebat. Juga pada saat itu Mbak Susi belum dikaruniai anak ya, karena memang masih baru. Nah, di dalam pertengkaran itu dua-duanya ini suami dan istri ya, Mbak Susi dan suaminya ini tidak ada titik temu. Dua-duanya saling menggunakan ego. Hingga akhirnya Mbak Susi karena sudah terlanjur kesal atau sakit hati, ini dia berencana untuk pulang ke rumah orang tuanya. Nah, beliau ini atau Mbak Susi ini memasukkan pakaiannya menggunakan tas, intinya ingin mendinginkan perasaan atau pikiran dahulu ya. Nah, proses itu singkat, tapi intinya Mbak Susi ini ingin melihat respon sang suami, dicegah atau tidak. Nah, ternyata ya sang suami cuek bebek. Ya udah, semakin Mbak Susi ini semakin panas. Ya selain itu juga ingin lebih yakin lagi bahwa akan pulang ke rumah orang tua. Bahkan sampai Mbak Susi ini keluar rumah pun sang suami masih cuek. Padahal kondisinya pada saat itu sudah malam, sudah hampir jam 11:30 malam. Ya, dengan tekad yang sudah bulat, Mbak Susi ini keluar rumah sambil menenteng pakaian. Dia ini berjalan memang sengaja agak cepat supaya tidak disusul oleh sang suami. Berjalan sambil itu melewati jalanan desanya ya. Ya bagus sih kondisinya waktu itu walaupun di pedesaan, namun untuk lampu penerangan
ya boleh dikatakan tidak terlalu sedikit lah ya. Jadi dia itu karena memang kondisi sedang emosi, dia tidak berpikiran yang aneh-aneh atau takut dan sebagainya. Dalam proses berjalannya itu, jadi ini memang ada jalan cabang dua ketika sudah keluar dari desa beliau. Yang ke kanan itu memang ke arah alun-alun, nah yang ke kiri itu ke arah rumah dari orang tuanya Mbak Susi. Dan di sepanjang jalan itu memang hitung-hitungannya sudah masuk lebih ke kota ya, kota kabupaten. Jadi jalanan juga lebih lebar, banyak toko-toko ya, kendaraan itu terutama umum itu sudah dipastikan tidak ada. Nah, di sepanjang dia lewat ini berjalan itu sebetulnya banyak terlihat juga tukang-tukang abang beca ya, tukang ojek. Itu bahkan sampai ditanya, mau kemana Mbak? Mau diantar kemana? Namun ya Mbak Susi hanya diam saja. Nah, sampai pada akhirnya Mbak Susi ini lelah. Namun ya karena memang tekadnya sudah bulat, dia hanya duduk sebentar lah, hanya hitungan menit. Nah itu hanya minum sebentar saja nih, minum air. Nah kebetulan kan memang dia itu tadi sempat membawa air dari rumah ya. Nah setelah istirahat sebentar, Mbak Susi ini melanjutkan perjalanan lagi. Ya kondisi jalan juga semakin sepi, semakin dingin. Dalam kondisi seperti itu, Mbak Susi ini akhirnya sempat ragu-ragu. Apa ingin pulang dia gengsi, mau melanjutkan perjalanan juga. Bayangkan jauh, kendaraan umum sudah tidak ada. Bahkan dia juga hanya mengantongin, hanya membawa uang sedikit ya. Walaupun untuk naik ojek ini tidak akan cukup. Nah, akhirnya tekadnya tuh berjalan lagi. Mbak Susi ini melewati daerah-daerah yang sudah agak bertemu sawah lagi. Namun di sana ini banyak juga ruko-ruko. Nah, sambil berjalan, Mbak Susi ini akhirnya karena kondisinya sudah lelah ya, ini Mbak Susi minggir ke arah ada satu komplek ruko, yang ruko itu terdiri dari tiga ruko ya. Nah, 3 ruko itu, namun kalau dilihat dari fisiknya itu ruko sudah lama tutup. Ya akhirnya Mbak Susi ini dia makin ke arah pinggir ruko yang pertama. Nah ruko yang pertama memang kondisinya gelap ya, dengan model rolling door yang ditarik dari atas ke bawah itu kan. Dan itu kondisi rolling doornya sudah berkarat. Itu menunjukkan bahwa toko ini atau ruko ini sudah lama tutup. Karena kondisi gelap, ya dia agak merinding. Nah ini hanya melangkah beberapa langkah, akhirnya ketemu ruko yang paling ujung atau nomor 3. Nah di sana kondisi rukonya ini aneh, rolling doornya agak terbuka. Terbuka ya mungkin seukuran betis dewasa lah ya. Nah ketika diintip ke dalam, ini kondisinya gelap sekali. Ya udah, akhirnya Mbak Susi memutuskan untuk beristirahat di depan ruko yang kondisi rolling doornya itu terbuka. Sambil dia ini mencari atau membersihkan lantai teras ruko yang sudah berdebu. Nah dia ini akhirnya duduk sambil minum air segala macam. Dia ini senderan nih. Nah senderan. Nah dalam kondisi Mbak Susi ini sedang beristirahat di depan ruko yang kosong tadi, tiba-tiba dari dalam ini ada seorang nenek-nenek yang kisaran usianya itu 60 tahun kurang, dengan kondisi atau rambut yang disanggul, dengan menggunakan kain kebaya, bawahannya itu kain seperti bahasanya jarit ya. Apa sih bahasa itu kalau kain yang untuk seperti nenek-nenek zaman dulu? Ini
menghampiri Mbak Susi. Karena walaupun di dalam keremangan gelap, Mbak Susi bisa melihat bayangannya. Nah, ini sudah berhadapan dengan Mbak Susi, ditanya. Ini dengan menggunakan bahasa Indonesia lah ya, kita translate. Dok, kamu di situ lagi ngapain? Ini Mbah, saya numpang istirahat di sini sampai besok pagi. Nanti besok saya akan pulang ke rumah orang tua. Mbak Susi bicara seperti itu ke nenek itu. Nah, nenek itu ya memang ucapannya tidak banyak, hanya sepatah-sepatah gitu. Nenek itu bilang, ya udah kalau mau istirahat masuk aja di dalam sini. Masuk. Ya Mbak Susi ini ragu. Wah, ragunya bukan apa-apa. Mbak Susi ini tidak mau merepotkan orang lain. Namun ada seperti hawa tersendiri yang di situ membuat Mbak Susi ini seperti nyaman. Mbak Susi seolah-olah seperti ada figur ibu lah ya, dalam kondisi emosi yang tidak stabil, dia bertemu dengan sosok yang seperti ibu. Nah, ini kan akhirnya terenyuh. Ya singkat cerita ya akhirnya Mbak Susi masuk ke dalam. Nah, jadi ketika masuk ke dalam ruko itu ya, itu ukuran rukonya sekitar, kalau pasnya itu kurang lebih itu sekitar ada hampir 8 meter. Jadi ruko model zaman dahulu. Nah, panjangnya itu mungkin 20 meter. Gede juga. Besar ya. Nah, ketika masuk ke dalam itu sama sekali tidak ada lampu di ruang depan toko itu. Yang ada hanya seperti etalase berkaca. Namun kalau etalase itu kan dari aluminium ya. Nah, ini unik. Dia walaupun di dalam kegelapan, dia bisa melihat bahwa itu terbuat dari kayu. Jadi etalase dari kayu, namun tetap menggunakan kaca. Ya, akhirnya berjalan mengikuti nenek ini masuk ke dalam. Nah, di ruangan kedua ternyata itu ada satu kamar. Nah, ternyata itu tempat tidur atau kamar nenek itu. Masuk ke dalam. Nah, lampunya yang aneh memang tidak ada listrik, hanya menggunakan lampu teplok atau lampu minyak tanah. Namun ya walaupun menggunakan lampu minyak tanah, dia bisa melihat atau terbantu sekali dengan cahaya lampu itu. Jadi tidak gelap. Nah, akhirnya disuruh duduk tuh ketika sudah sampai ke dalam ruangan kamarnya yang ukurannya luas. Nah, di dalam kamar itu ada satu ranjang, ada 2 tempat duduk, kemudian ada meja. Meja ini agak besar. Dan di sana Mbak Susi melihat ada seperti ditutupi tudung saji ya, mungkin makanan. Nah, ketika sudah masuk oleh nenek itu disuruh duduk. Ya Mbak Susi pun akhirnya duduk. Nah, si nenek ini itu ada satu ruang lagi ke belakang, di belakang kamar itu seperti dapur lah ya, seperti dapur. Akhirnya masuk nenek-nenek. Kurang lebih sekitar mungkin 10-15 menit. Nenek-nenek itu tadi membawa secangkir air. Lebih tepatnya itu seperti teh, karena ketika sudah dekat itu tercium aroma teh. Nah, nenek itu tadi bilang, ayo Dok, diminum tehnya, pasti kamu haus. Ya, karena tidak mau menyinggung perasaan nenek, ya akhirnya pun Mbak Susi pun meminum teh itu, yang kalau kata Mbak Susi ini nikmat sekali tehnya. Selain harum juga kekentalan dan manis itu cukup, tidak berlebihan. Ketika teh itu sudah habis, setengah habis, ditaruh di meja. Nenek tadi itu datang lagi membawa satu piring kecil, dan ternyata itu adalah roti. Nah, kalau kata Mbak Susi ini seperti roti gambang. Kalau tahu roti gambang itu roti tradisional ya, yang memang bahannya itu hanya panjang saja dan di atasnya ada wijen. Dimakan tuh. Kemudian nenek itu bilang, Dok, kalau mau atau sudah capek, kamu tidur aja di ranjang. Nanti saya tidur di kamar yang lain. Kata nenek itu. Ya, dengan kesungkanan yang luar biasa sebetulnya ya. Namun di sini Mbak Susi karena sudah lelah, ya dia intinya ya memberanikan diri untuk tidur di tempat
tempat tidur nenek yang biasa nenek tempati itu. Dan ternyata memang nyaman sekali. Tidak terasa, itu sekitar tidak sampai 5 menit, dia ini seperti tertidur. Namun yang membuat bulu kuduk dia ini berdiri, di tembok itu seperti ada bayangan, 2 bayangan yang sangat besar berbulu, ini berlarian di tembok di sebelah kanan dia. Jadi di ranjang itu memang langsung berhadapan dengan tembok ya. Ya, dia di antara tidur dan tidak, dia akhirnya terbangun sambil nafas ngos-ngosan. Belum lagi dia ini seperti lupa bahwa dia itu ada di kamar orang lain atau kamar nenek ya. Jadi dia ingat itu sedang seperti ada di rumah gitu. Belum sempat ketakutannya hilang, di sudut kamar itu berdiri dua sosok. Nah, yang satu itu seperti pocong, yang satu seperti perempuan berapa panjang, namun ini posisinya membelakangi Mbak Susi. Wah, langsung teriak-teriak. Nah, akhirnya nenek ini mendatangi Mbak Susi. Ada apa, Nduk? Kok teriak-teriak? Akhirnya pun Mbak Susi bilang, itu Nek, ada hantu. Itu di tembok sama di sudut kamar. Nah, Mbak Susi bilang seperti itu. Akhirnya nenek-nenek itu seperti ke dapur lagi ya. Nah, itu seperti mengambil sapu lidi sambil mengeprak-ngeprak atau memukul-mukul yang ke arah tepat berada di mana tadi Mbak Susi bilang ada penampakan. Di tembok dikeprak-keprak sama di sudut itu. Setelah dipukul-pukul seperti itu mendadak suasana ruangan ini kembali nyaman itu. Namun tetap ini merinding tidak hilang ya. Ya akhirnya melanjutkan tidurnya lagi Mbak Susi. Udah, Dok, nenek temani, nenek tidak ke kamar lagi dah, istilahnya menemani kamu supaya kamu istirahat, kata nenek itu. Yang Mbak Susi pun ada tertidur ya. Namun di dalam mimpinya itu Mbak Susi aneh sekali ya. Dia ini seperti melihat bahwa ada satu atau gambaran ya, bahwa dia ini seperti terlempar ke masa lalu. Kenapa? Dia ini seperti melihat satu buah toko yang sangat ramai. Dan ternyata toko itu adalah seperti toko obat-obatan zaman dahulu. Nah, itu banyak sekali orang. Dia ini melihat di dalam mimpi itu seperti ada kasir yang sedang dengan pelanggan, kemudian ada yang menimbang obat-obatan atau jamu yang tradisional itu, ramai sekali. Namun yang membuat ini agak mengeritkan dahi Mbak Susi itu bahwa pakaian dari orang-orang itu seperti vintage zaman dahulu. Bahkan sisiran rambut, model baju ini seperti zaman dahulu, sekitaran tahun 40-50-an. Seperti itu. Dalam mimpi itu Mbak Susi memang melihatnya di siang hari. Termasuk yang aneh, Mbak Susi ini melihat sosok seperti nenek tadi, namun kondisinya lebih muda. Ya, Mbak Susi belum berpikiran yang aneh-aneh ya. Sampai pada akhirnya Mbak Susi ini terbangun di pagi hari. Ternyata dia ini kaget ketika bangun. Dia tidur di satu ranjang yang hanya beralaskan triplek. Tidak ada lain lagi. Padahal semalam dia merasa bahwa ranjang itu memang ada kasurnya. Sebuah ranjang besi model zaman dahulu ya, yang biasanya dipasang lampu, namun ini tidak ada lampunya. Kemudian dia melihat di ruangan itu tempat dia tidur, meja yang semalam ada masih, bahkan tempat duduk juga masih ada. Namun kondisinya sudah sangat berdebu sekali. Itu menandakan bahwa memang sudah sangat lama tidak ditempati. Akhirnya ini seperti orang kebingungan. Mbak Susi ini pun keluar kamar. Karena dia masih belum ngeh bahwa itu kondisinya dalam tanda kutip. Dia masih mencari sosok nenek.
yang semalam sudah berbaik hati mengajaknya menginap. Ketika ke arah belakang atau ke dapur, ternyata itu bukan dapur. Jadi seperti ya tiang dapur atau bekas dapur masih ada, namun sudah hancur. Dan di belakang dapur itu ada sebuah kebun yang sangat luas, yang kondisinya sangat banyak sekali tumbuh-tumbuhan besar seperti pepohonan. Makin aneh dia merasa ini, lah katanya ini dapur, tapi kok ternyata malah dapurnya sudah rusak. Nah, akhirnya dia masuk lagi ke kamar. Dia masih mencari sosok nenek itu tadi. Sampai pada akhirnya ada 5-10 menit dia tidak menemukan nenek tadi. Dia keluar ke depan. Ternyata ketika siang hari atau pagi hari itu dia melihat bahwa memang etalase-etalase itu masih ada. Itu etalase model dahulu, namun dia hanya berisikan debu-debu yang sudah sangat tebal. Ada bahan atau barang-barang juga sudah tidak terpakai, dengan kondisi keramik yang sudah sangat ditutupi oleh debu. Nah, kemudian dia masih menengok ke kanan ke kiri gitu, namun memang tidak ada orang. Nah, kemudian dia pun keluar sambil sedikit menaikkan rolling door ya. Rupa-rupanya memang tidak ada orang juga. Sampai ketika sudah keluar itu sudah sekitar jam 7 pagi ya. Dia masih belum, maksudnya ketika keluar itu masih berada di depan toko tadi ya, atau ruko tadi. Karena dia ingin pamit, minimal ingin mengucapkan terima kasih. Ketika dia menyapukan pandangannya ke sebelah kiri, itu kurang lebih ada 20 meter. Ternyata di situ ada memang seorang tukang beca yang sedang mangkal. Sudah dengan kondisi yang sepuh, sudah tua lah intinya, di atas 70 tahunan, namun masih sehat. Nah, dia itu menghampiri itu tukang beca. Nah, dia tanya, ini kalau ditranslate ke bahasa Indonesia ya, Pak, ini mau tanya, kalau penghuni ruko yang ini kira-kira kemana ya Pak ya? Nah, mendengar pertanyaan itu, atau pertanyaan dari Mbak Susi, tukang beca itu kaget. Ruko yang mana Mbak? Kata tukang beca itu. Nah, akhirnya Mbak Susi bilang, itu loh Pak, yang ruko yang rolling door-nya kebuka sedikit, yang bawahnya bolong. Ya, akhirnya makin bingung tukang beca. Wah, setahu saya mangkal di sini hampir 20 tahun, itu sudah kosong. Tidak pernah ada yang datang, bahkan yang punya pun tidak ada. Kala tukang beca seperti itu. Ya, Mbak Susi masih belum ngeh atau belum paham. Nggak mungkin Pak, masalahnya semalam saya nginep di dalam. Ada itu ibu-ibu atau nenek lah lebih tepatnya, kata Mbak Susi. Nah, ya akhirnya tukang beca bilang seperti ini, serius Mbak, selama saya istilahnya parkir di sini atau mangkal di sini, saya tahu persis. Bahkan ketika saya belum menarik beca, saya tahu persis bahwa itu sebetulnya dulunya itu adalah toko obat, obat Tionghoa. Jadi saya tahu persis ketika juga waktu itu mungkin saya muda lah, kata tukang beca itu. Nah, akhirnya saya pun mangkal di sini. Sampai mangkal di sini itu tidak pernah ahli warisnya pun datang. Dan mendengar jawaban seperti itu dari tukang beca, ya Mbak Susi pun akhirnya malah lemas. Akhirnya ya dia ini minta diantarkan pulang ke rumahnya, yang ukurannya itu tidak terlalu jauh sekali lah ya, mungkin sekitar beberapa kilometer. Nah, sampai ke rumah ketika dianterin itu, suaminya ini langsung istilahnya meminta maaf ya, sambil kebingungan karena ternyata cerita dari suaminya ketika Mbak Susi ini keluar rumah, sebetulnya sang suami ini mengejar. Namun ketika sudah berada di persimpangan atau jalan bercabang, dia ini mengambil jalan yang sebelah kanan. Kehilangan jejak. Dicari-cari sampai subuh oleh suaminya, ternyata nggak ketemu.
Makanya dia itu bingung banget karena ya namanya sudah malam ya. Sampai akhirnya dia nggak tidur, belum sempat tidur. Nah ketika dia sudah diantar oleh tukang beca, nah, suami ini tenang lah, plong gitu. Sampai akhirnya juga tukang beca ini tidak boleh langsung pulang oleh Mbak Susi karena dia masih penasaran sebetulnya sosok siapakah beliau semalam yang sudah menolong Mbak Susi ini. Ketika bercerita, jadi kalau kata tukang beca itu, ya itu dia tadi bahwa dulunya itu adalah sebuah toko obat yang sangat maju. Namun yang punya atau si empunya itu punya anak hanya satu, disekolahkan di luar negeri, tepatnya di Amerika katanya. Ketika sudah lulus sempat pulang itu ke menengok orang tuanya lah ya. Sampai pada akhirnya ketika sang suami dari nenek ini meninggal, sang anak pun tidak pulang. Sampai pada akhirnya si nenek itu pun meninggal ya. Itu sang anak juga tidak pulang. Ya sempat dulu kata sih ada bukan ahli waris namun masih sanak famili yang datang mengunjungi ruko itu. Namun ya pada akhirnya tetap terbengkalai karena mungkin status kepemilikan atau bagaimana ya. Karena masih ada ahli waris yang memang walaupun ada di luar negeri lah. Sampai akhirnya itu toko terbengkalai sampai sekarang. Yang aneh begini, padahal itu ya sempat beberapa kali rolling door itu diturunkan supaya tidak menarik perhatian orang-orang yang akan berbuat jahat lah ya. Itu sempat ditarik. Namun entah kenapa tiba-tiba itu sering ya posisi seperti itu. Iya. Itu. Jadi seperti itu kalau tukang beca itu cerita ya. Makanya ketika Mbak Susi nanya ke tukang beca mencari ibu-ibu tadi ya, tukang beca itu bingung gitu karena setahu beliau memang ruko itu sudah lama kosong dengan kondisi ruko yang model bangunan lama memang gitu. Yang anehnya memang ya karena memang sebetulnya di sekitaran ruko itu ya sudah ramai, banyak ruko juga. Namun untuk ruko itu ya kondisinya masih seperti itu, masih dengan model lawas, masih aslinya. Iya, masih berbentuk asli. Setelah puas mendengarkan cerita dari kakek tukang beca, ya Mbak Susi ini tetap bersyukur dalam hati. Alhamdulillah sudah ada yang menolong semalam dalam kondisi yang tidak stabil ya. Apapun itu, makhluk apapun itu, dia ini sudah sangat berterima kasih. Makanya kadangkala ini Mbak Susi ini kalau melewati ruko itu di dalam hati ini ya mengucapkan terima kasih. Ya walaupun ini yang sosok itu tahu atau tidak, tapi setidaknya itu salah satu cara Mbak Susi mau mengungkapkan terima kasihnya karena sudah ditolong. Tanpa ditolong ya walau alam namanya dalam kondisi malam seorang perempuan itu kan sangat riskan. Ya kira-kira hanya seperti itu cerita yang dikirimkan oleh Mbak Susi. Dan terima kasih juga Mbak Susi sudah berbagi pengalaman ya. Kepada Givari Channel mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para subscriber dan para netizen yang masih setia menonton channel saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.